Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ini di tanggal 7 September tahun 2025, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul Siapakah yang pantas masuk sorga? Nas firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Saya mau mengajak kita membaca ayat firman ini bersama-sama. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran dan pengajaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon hikmat dan pengertian mengalir, memenuhi hati dan pikiran kami, memerdekakan kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tegur dan didik kami Tuhan, singkapkan segala yang terselubung, yang mencelikan kami, yang boleh membuat kami bersuka cita, boleh membuat kami menikmati akan janji dan kebaikan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kebenaran firman Tuhan dengan judul kali ini, Siapakah yang pantas masuk surga? Ini adalah judul yang mengacu kepada konteks iman Kristen. Jadi saya nggak pengen saudara menjadi orang percaya itu, tetapi pemahaman saudara tentang keselamatan, surga, dan mereka yang layak masuk ke sana jangan dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan di luar kekristenan. Ya, karena saudara akan menjadi universalisme, itu artinya saudara ya, menganggap bahwa semua agama itu sama dan menganggap semua konsep agama itu benar. Enggak bisa disamakan, bahwa semua agama pun memiliki eksklusivitas masing-masing. Di dalam agama tertentu mereka punya keyakinan bahwa yang layak masuk surga adalah ini kriterianya. Di agama yang lain juga yang layak masuk surga itu ini kriterianya. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Ini yang akan saya sampaikan, dan tolong jangan dicampur aduk menjadi universalisme. Universalisme bagi saya ialah saudara meyakini surga itu diselamatkan oleh Yesus. Tapi saudara juga berpikir, oh surga itu juga bisa oleh karena kita baik. Oh bisa surga itu juga oleh karena kita beribadah, rajin, melakukan segala macam kebaikan, kesalehan. Nah, itu namanya mencampur aduk. Mari kita melihat dari apa yang firman Tuhan katakan ya. Dari firman Tuhan, dari kitab suci orang percaya, orang Kristen. Matius 7 ayat 21 sebenarnya sudah menjawab setiap pertanyaan kita ya. Karena di sini dengan gamblang dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak cuma orang-orang yang lip service mengikuti Tuhan, itu bukan cuma sekedar membeo. Kita bisa diajar ngomong benar, kita bisa diajar memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Tapi ingat, itu semua nggak cukup saudaraku. Ya, karena ternyata tidak cukup hanya pengakuan iman saja. Pengakuan iman dan iman yang sejati itu akan diikuti dengan ketaatan, dengan perbuatan hidup yang mengikuti kebenaran firman-Nya. Ya,
Dan apa yang saya mau sampaikan ini juga akan menjadi pijakan bahwa kita akan membahas tentang standarnya Allah, bukan standar manusia. Saudara ya, manusia boleh berkata yang layak masuk surga tuh ini. Tapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, pernahkah mendengarkan sebuah cerita di dalam Alkitab ya, ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? Jadi bahasa atau gaya khotbahnya guru-guru di dalam agama Yahudi ya, para rabi ini, mereka gaya bahasa atau gaya mengajarnya memang biasa menggunakan perumpamaan atau ilustrasi. Karena itu adalah gaya-gaya Semitik di dalam mengajar. Termasuk Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia bercerita di dalam Matius 22 ayat 1-4. Silakan saudara buka ya di Alkitab saudara masing-masing. Sekali lagi Matius 22 ayat 1-14. Saya tidak akan baca. Di sana menceritakan bahwa Yesus memberitahu hal kerajaan sorga itu seperti apa. Orang-orang yang pantas masuk ke dalamnya. Seumpama orang yang akan mengadakan pesta pernikahan, dia katakan dia lalu mengundang banyak orang datang. Namun orang yang diundang itu tidak ada yang mau datang. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sibuk dengan acaranya masing-masing. Dan itu sebenarnya bicara soal akhir zaman ya. Hari ini ada begitu banyak hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan sukacita, memberitakan keselamatan, memberitakan tentang pengampunan. Ini yang diberikan oleh Yesus contoh di dalam Matius 22 ayat 1-14 ini adalah hamba-hambanya. Mereka yang sedang membawa undangan-undangan itu kepada saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan mengutus hamba-hambanya, termasuk saya juga melalui platform YouTube ini, membawa undangan kepada saudara. Maukah saudara datang ke dalam pesta pernikahan ini? Namun banyak orang menolak. Oh enggak, aku masih sibuk. Oh aku masih ada kerjaan di sana yang belum kelar. Oh maaf, aku gak bisa. Orang-orang pada menolak. Nah biasalah. Bukan pemberita firman namanya kalau gak ditolak, saudaraku ya. Nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama pun ditolak ketika mereka memberitakan tentang pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Mereka dibenci, bahkan banyak di antara mereka yang disesah, dianiaya, dibunuh gara-gara memberitakan tentang keselamatan. Hari ini pun sama. Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya membawa undangan supaya saudara datang kepadanya ke pesta pernikahan itu. Tapi banyak orang yang menolak. Dan kemudian setelah orang-orang menolak itu, mereka lantas gimana ya, dihukum saudaraku ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 22 itu, orang-orang yang menolak panggilan itu, mereka akhirnya dihukum. Dan kemudian sang Tuhan ini menyuruh lagi pergi hamba-hambanya. Carilah, panggil siapapun juga, entah di mana ya. Yang pertama tadi bicara soal bangsa Israel yang eksklusif sekali Tuhan mengundang, tapi ditolak oleh mereka. Sekarang keselamatan itu bicara di mana-mana saja. Tuhan memberikan kesempatan, keselamatan itu diberitakan bahkan di pasar-pasar, pokoknya semua dapat kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Lalu ditarik, dibawalah masuk ke dalam tempat pesta pernikahan. Namun ada di situ orang yang diundang tadi, yang dibawa masuk ke dalam acara ya, ternyata ia tidak mengenakan pakaian pesta. Dan ketika ia tidak mengenakan pakaian pesta, ia dihukum. Saudaraku ya. Nah, di dalam budaya Yahudi abad pertama, undangan kerajaan itu adalah kehormatan besar. Tuan pesta itu biasanya menyediakan pakaian khusus. Jadi kalau menolak mengenakan pakaian ini, itu akan dianggap penghinaan. Nah, ini konsepnya saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu diberitakan di mana-mana. Tapi untuk bisa masuk ke dalamnya,
untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya. Ada standar ilahi juga yang harus saudara penuhi. Ya. Ini adalah pertanyaan utama saat kita memasuki kebenaran firman ini. Siapakah yang benar-benar akan masuk kerajaan sorga? Apakah cukup hanya beragama atau berbuat baik, saudaraku? Nah, yang pertama, kita memasuki konsep kesalahpahaman orang Yahudi di zaman Yesus. Kesalahpahaman yang juga terjadi atas kita hari ini orang Kristen. Ya, kesalahpahaman apa sih? Dalam budaya orang Yahudi abad pertama, mereka percaya bahwa mereka otomatis masuk kerajaan Allah hanya karena mereka keturunan Abraham. Jadi bicara status perjanjian. Makanya kalau saudara baca Alkitab itu ada tata krama penyebutan bahwa kami adalah anak Abraham. Mereka merasa eksklusif dengan mengatakan itu. Kami adalah anak-anak perjanjian. Kami mengklaim status rohani kami. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus menegur bahwa keturunan jasmani tidak menjamin keselamatan. Yang paling penting adalah hati yang taat. Nah, saudaraku, jangan kira karena engkau adalah orang Kristen, aku orang Kristen, aku dari gereja ini, aku dari gereja itu. Persis seperti pembacaan kita tadi. Kalau saudara lanjutkan pembacaan Matius 7 ayat 21 itu, apa yang dia katakan itu pelayanan. Yesus, aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang-orang sakit demi namamu. Tapi kemudian ketika ia bertemu dengan Yesus, aku tidak mengenal engkau. Waduh, saudaraku, ini ilustrasi yang Yesus sampaikan loh. Ini gak sembarang keluar dari mulut Yesus loh. Ada maknanya, saya percaya hari ini ya. Orang-orang yang mulai berpikir bahwa mereka secara eksklusif adalah ya orang-orang yang pasti otomatis masuk surga karena Kristen, karena melayani. Sudah perhatikankah? Sudah kau perhatikankah kehidupanmu? Apakah engkau sungguh-sungguh bertobat? Apakah engkau sungguh meninggalkan cara hidupmu yang lama? Apakah engkau sudah meninggalkan pergaulanmu yang buruk yang bisa merusak kebiasaanmu yang baik? Apakah engkau sudah hidup dari kesucian kepada kesucian ilahi, dari kekudusan kepada kekudusan? Apakah engkau bertumbuh dan apakah engkau berbuah? Dan kalau engkau masih merasa bangga setelah melayani, saya pikir ini justru pertanda saya meragukan keselamatanmu. Loh, kenapa? Kenapa ketika orang setelah melayani lalu bangga dengan pelayanan itu, lalu saya bilang bahwa saya meragukan keselamatannya? Lah, kurang bangga apa nih orang? Di hadapan Yesus dia berani membangga-banggakan pelayanan loh. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, bernubuat demi namamu? Dan saya yakin apa yang dia katakan itu benar. Dia bangga dengan itu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Masalahnya di mana? Saya takut di sini ada bau-bau kesombongan. Banyak orang setelah melayani bilang, melayani adalah sebuah kehormatan. Saudara ingat seperti siapa yang mulai tinggi hatinya? Ya betul, orang Farisi yang berdoa sambil menengadah dan mulai mengutarakan kebanggaannya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2-3 kali dalam seminggu. Aku melakukan ini itu dan lain sebagainya sesuai dengan hukum Tauratmu. Dan ia merendahkan orang lain. Ketika ia berpikir,
ia empunya kerajaan sorga, ia otomatis masuk sorga. Kepercayaan diri yang seperti ini bagi saya justru mencerminkan ketidakdewasaan rohanimu. Ya, aneh ya. Bukankah itu kedengarannya iman? Enggak, itu kesombongan saya bilang. Sama seperti orang Yahudi menganggap bahwa aku ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena aku keturunan Abraham. Tapi kelakuannya, jauh dari kelakuan Abraham. Hidup dalam kejahatan, menindas, melakukan ini itu yang tidak memuliakan Tuhan. Gak bakal masuk surga sebenarnya. Karena perbuatan kita itu sebenarnya mencerminkan iman yang sejati yang kita pegang. Makanya Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena perbuatan itu sebenarnya adalah buah dari imannya. Kalau iman saudara benar, maka buah saudara juga benar. Yesus sendiri berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, saudaraku. Gak usah saudara berkuar-kuar ajaranmu kasih. Gak usah saudara berkuar-kuar engkau ajaranmu adalah damai sejahtera. Tapi kalau dalam prakteknya engkau melakukan persekusi, engkau membawa parang lalu menyerang orang yang beribadah, bagi saya nonsens. Omongan bahwa agama kami adalah kasih, agama kami adalah damai. Tapi buahnya melakukan seperti itu kan kontradiktif ya. Kalau saudara bilang bahwa saudara adalah umat perjanjian tetapi hidup saudara gak ada belas kasihan, menindas orang lain, menganggap diri superior. Kalau saudara belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, tahukah saudara bahwa sikap saudara tentu akan berbeda. Saudara akan berkata, Tuhan ampuni aku. Sama persis seperti pemungut cukai itu tadi, ketika ia berdoa, dia tidak berani menengadah ke sorga. Dia merendahkan hatinya dan berkata, Tuhan aku ini orang yang paling berdosa. Aku tidak layak. Tapi justru Tuhan berkenan dengan doa orang ini. Perhatikan saudaraku ya, jangan sombong. Jangan memegahkan diri karena aku orang Kristen. Selidiki hatimu. Kalau engkau tidak peka dengan keadaanmu dan engkau merasa bahwa pelayanan ini bisa menutupi pelanggaranku. Pelayanan ini bisa mendongkrak kedekatanku dengan Tuhan. Seakan-akan dengan pelayanan saudara bisa menyuap Petrus atau orang dalam di dalam sorga supaya saudara bisa dapat kursi atau jabatan atau tahta yang dekat dengan Yesus. Ya gak bisa saudaraku. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hendaklah engkau miskin di hadapan Tuhan karena engkau lah yang punya kerajaan sorga. Saya merasa sampai hari ini, berapa banyak pun saya berkhotbah, saya menyadari saya ini pendosa, saudara. Tetap saya ingat, sebagus apapun, sebanyak apapun konten khotbah saya, sebanyak apapun pelayanan saya tetap merasa saya ini adalah orang yang paling berdosa, yang selalu butuh anugerah dan kasih karunia. Nah, ketika kita mawas diri, sadar diri seperti itu, nggak dibutakan oleh pelayanan dan membuat kita merasa, aku nih eksklusif. Saudara, takutnya saudara nggak masuk kerajaan surga loh. Ya. Jadi budaya orang Yahudi abad pertama itu percaya bahwa mereka otomatis masuk surga. Sementara Yesus menegur, keturunan jasmani tidak menjamin. Yang kedua, apa syarat dari Yesus untuk masuk surga? Dari pembacaan kita tadi, Matius 7 ayat 21 dengan tegas yang berkata, melakukan kehendak Bapa. Itu poin yang pertama, syarat untuk masuk surga. Melakukan kehendak Bapa. Dalam konteks Yahudi, melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan ini, itu artinya hidup setia pada ajaran sang guru. Bukan sekedar tahu teori, tetapi betul-betul setia berjalan pada ajaran-ajaran ilahi. Yang kedua, Yesus menekankan relasi yang nyata, bukan sekedar aktivitas rohani. Jadi mengikuti Tuhan itu sebenarnya
saudara harus punya iman bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia bukanlah Allah yang menunggu kita di sorga sana, lalu membiarkan kita dan istilahnya mengadili kita. Mana yang anakku yang baik ya? Oh, ini baik dia. Oh, itu jahat, dia masuk neraka. Oh, itu ya setengah-setengah, nanti kita pertimbangkan lah. Gak kayak gitu Tuhan, saudaraku. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan itu rindu tinggal di dalam hidup kita. Ini adalah sebuah relasi, maka ubah doa saudara. Jangan doa saudara itu cuma doa bertele-tele, basa-basi. Tuhanmu hidup. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Karena ini adalah cara berdoa yang betul-betul menyentuh hati Tuhan. Karena saudara memandang ia hidup, ia ada, ia dekat. Ia seperti Papa kita. Sehingga kita mengutarakan isi hati kita dengan jujur apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saudara ya, kehidupan kekristenan adalah relationship. Relasi yang nyata, hubungan yang nyata. Bukan sekedar aktivitas rohani. Hari Minggu kalau nggak ke gereja rasa bersalah. Tapi hari-hari lain hidup dalam dosa nggak merasa bersalah. Itu bukan relationship namanya. Kalau saudara punya relasi dengan Tuhan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30-31 hari dalam sebulan, saudara melekat dengan Tuhan. Setiap hari, every day is a blessing day. Every day, setiap hari adalah harinya Tuhan. Syarat dari Yesus untuk masuk surga yang kedua, lahir baru atau dibaptis. Yohanes 3 ayat 3-5 itu mengajarkan lahir dari air. Nah, dalam budaya Yahudi, ya lahir dari air ini identik dengan yang namanya mikveh, ya, atau tevilah. Jadi pemandian ritual sebagai lambang pertobatan. Dan saudara jangan pernah anggap enteng permandian kelahiran rohani, kelahiran kembali ini. Karena di dalam perintah Yesus amanat agung, ritual ini tidak dihilangkan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi ini ritual baptisan ini tidak dihilangkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada kompromi sebenarnya. Jangan mengada-ngada, jangan ngadi-ngadi kata orang, mengubah-ubah ayat firman Tuhan yang bilang, oh baptisan itu tidak penting, yang penting kita percaya. Oh jangan, ini ada perintahnya. Makanya perintahnya pun dalam Kisah Rasul itu dilaksanakan. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, itu dilakukan. Jangan pernah memandang enteng satu ritual yang dihormati oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Alkitab tidak ada ritual pemberkatan nikah. Kalau saudara menganggap penting pemberkatan nikah, maka saudara harus menghormati juga ritual yang namanya baptisan, karena itu disebutkan oleh Yesus dan diperintahkan oleh Yesus. Tidak cuma diperintahkan, dipraktekkan oleh murid-muridnya. Setiap kali mereka memberitakan Injil dan banyak orang percaya, langsung sesegera itu juga mereka, orang-orang percaya ini dibaptis. Ya, dalam baptisan yang erat kaitannya dengan budaya Yahudi, yakni mikveh. Ya, mikveh atau tevilah, pemandian ritual para imam ya. Jadi betul-betul ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air. Makanya baptisan yang sejati itu seperti itu. Kalau ada baptisan percik, saya tidak akan salahkan, tapi itu adalah aturan gereja. Kembali ke gereja masing-masing, tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, lahir dari air dan roh, lahir dari air atau baptisan lahir baru ini adalah sesuai dengan Alkitabnya. Baptizo artinya ditenggelamkan atau masuk ke dalam air. Yang kedua, lahir dari roh. Lahir dari roh itu adalah pembaharuan budi atau transformasi batin. Jadi manusia itu dikatakan ketika jatuh dalam dosa ia mati. Apa yang mati? Manusia rohaninya mati. Dan ia seperti benih yang kemudian disiram dengan air kehidupan. Yaitu pengampunan, darah Yesus, pertobatan. Dilambangkan dengan air itu tadi ya. Benih kalau dimasukkan air saudaraku, atau ditetesin air atau disiram dengan air, yang tadinya mati akan mengeluarkan kehidupan. Itu indahnya ilustrasi atau perumpamaan ya. Seperti benih yang mati, yang jatuh ke tanah. Itu akan keluar ya dalam keadaan dorman, kering, kena air. Gambaran dari baptisan, keluarlah tunas atau benih yang baru. Keluarlah kehidupan yang baru. Cikal bakal pohon yang baru. Jadi saudara,
Tuhan masuk mengubahkan saudara dari dalam. Nah, lalu bagaimana dari perspektif rasul-rasul? Bagaimana apa yang dikatakan oleh rasul-rasul? Kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, syarat mengenai masuk surga. Bagaimana dengan perspektif dari rasul-rasul? Efesus 2 ayat 8-9 dengan tegas berkata bahwa budaya abad pertama, budaya dari Yudaisme itu sangat menekankan usaha untuk mentaati Taurat atau menaati Taurat. Namun Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil effortmu mengejar Taurat, melainkan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah perspektif dari rasul-rasul, dan itu benar saudaraku ya. Ya, kalau dulu orang berpikir mati-matian dengan Taurat, sekarang tidak. Saudara harus percaya kepada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, baru saudara akan memahami apa itu Taurat. Dan saudara pasti akan selaras dengan Taurat hidupmu, tanpa engkau dibebani dengan Taurat itu sendiri. Pikulah kuk yang kupasang, karena kukku itu ringan dan enak dipakai, kata Yesus. Ya, anugerah itu, kuk yang baru. Yang kedua, kejarlah kekudusan, Ibrani 12 ayat 14. Kekudusan atau kedusha itu artinya dipisahkan untuk Allah. Hidup dalam keseharian kita. Nah, bukti saudara memiliki kekudusan itu apa? Firman Tuhan berkata, benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa. Maka bukti kekudusan yang paling utama bagi saya ialah kalau saudara setiap hari melakukan kesalahan, pasti ada intervensi ilahi, pasti ada teguran Roh Kudus. Kau bertengkar dengan suami atau bertengkar dengan istrimu, pasti Tuhan akan menegur hatimu. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pantas, pasti ada teguran dalam batinmu, pasti ada penginsapan dalam hatimu. Itu bukti daripada mekanisme kekudusan. Kalau saudara masih berjalan dalam kekudusan, saudara pasti akan merasakan itu. Kalau saudara tidak merasakan itu, hatimu kebal, saya pastikan mungkin Roh Kudus, atau lebih tepatnya saudara jauh dari Tuhan. Kalau engkau masih berselingkuh, jalan terus. Kalau engkau masih berzina, jalan terus. Kalau engkau masih korupsi, jalan terus. Kalau engkau melakukan sesuatu yang menyimpang, jalan terus. Melakukan dosa-dosa yang begitu mengerikan, tetap jalan terus. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa, maka saya pastikan hidupmu jauh dari kekudusan. Nah, itu tadi dari perspektif rasul-rasul ya. Intinya dalam budaya Yahudi, kekudusan itu bukan hanya moral, tetapi juga mencakup kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Sekarang mari kita lihat dari perspektif gambaran akhir di kitab Wahyu atau di dalam surat Wahyu. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat yang ke-27 dengan jelas mencatat di situ bahwa hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang boleh masuk. Jadi kalau namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang tradisi Yahudi. Kenapa saudaraku ya, kok dari beberapa khotbah terakhir saya selalu berkata bahwa kita harus melihat konteksnya, konteks Yahudi. Kenapa saya selalu berkata seperti itu? Karena kitab suci kita ini ditulis dari sudut pandang orang Yahudi, saudaraku ya. Murid-murid Yesus yang menulis ini kebanyakan adalah orang Yahudi. Mereka punya sudut pandang Yahudi rabbinik. Mereka punya budaya, tata krama dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin menafsirkan ayat firman Tuhan, kita harus melihat bagaimana cara mereka membaca ini dari sudut pandang mereka. Nah, ketika saya bahas mengenai kitab kehidupan anak domba, kadang kita kan nggak ngerti ya. Tapi dalam tradisi Yahudi, catatan di dalam kitab itu sering digunakan sebagai
simbol dari status perjanjian dan kehidupan kekal. Jadi kalau ada nama kita di dalam kitab, itu sering menjadi simbol perjanjian yang kuat dan kehidupan yang kekal. Saudara ya, mari saudaraku, saya berharap jangan sampai nama kita tuh dihapus. Karena kalau nama kita dihapus, dicek jawaban Yesus template, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan? Karena tidak ada namamu tercatat di sini. Saudara ngomel, saudara ngambek, gak bisa. Tuhan bisa ingatkan engkau dan akan terlintas dalam pikiranmu. Dulu, aku sudah memberikan engkau anugerah, tapi engkau tolak itu. Dan engkau meninggalkan aku. Engkau menyangkal aku. Kau pindah keyakinan seperti itu salah satunya. Kau meninggalkan Yesus. Dan itu terlintas dalam pikiranmu. Tapi engkau tidak akan pernah bisa membela dan memohon ampun lagi di sana. Tidak ada kesempatan, saudaraku ya. Ketika engkau sudah berhadapan di hadapan tahta pengadilan, satu-satunya pribadi yang saya tidak bosan katakan yang akan menjadi lawyer pembela saudara, hanya Yesus. Kalau Yesus tidak mengenal engkau, maka sudah habislah engkau. Engkau akan dituntut dengan tuntutan yang berat, yakni hukuman mati di dalam kekekalan. Buat apa di dunia ini hidup enak-enak, tetapi jiwa kita binasa? Buat apa? Buat apa, saudaraku? Kita memiliki segalanya di dunia ini tetapi kita binasa. Kelak binasa, ngapain? Yesus berkata, ngapain kau memiliki seluruh dunia ini kalau kau kehilangan nyawamu? Itu artinya, buat apa? Kebanyakan hari ini orang kan pengen hidup enak, hidup flexing ya. Makanya mereka gak sungkan-sungkan dan tidak segan-segan meninggalkan Yesus Kristus demi mencapai cita-cita mereka. Tapi saya beritahu saudaraku, ya, suatu saat kelak, biarpun engkau menangis darah, berteriak-teriak di hadapan tahta pengadilan, no, jawaban Yesus akan template, aku gak kenal engkau, karena namamu tidak ada tercatat di sini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari selidiki diri saudara. Apakah saudara memiliki ciri ini? Ciri orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya menurut Yesus. Yang pertama, memiliki iman sejati kepada Yesus. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa kalau tidak melalui aku. Jadi iman sejati itu hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Jadi maaf saudaraku, para pastor-pastor pendeta, tolong jangan khotbahkan yang aneh-aneh. Kalau Yesus sudah ngomong kayak gini, Yesus satu-satunya jalan. Jesus the only way. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Ya, bertobat, taat, dan setia. Lukas 13 ayat 3. Yang ketiga, cirinya yang layak menurut Yesus diperbarui oleh Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan yang terakhir, menjadi saksi hidup di dunia. Matius 5 ayat 16, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selidiki hati kita hari ini. Apakah kita memiliki ciri-ciri itu? Ciri-ciri orang yang layak memasuki kerajaannya. Apakah kita hanya mengenal Tuhan di bibir atau sungguh-sungguh di dalam Dia? Apakah kita adalah orang-orang yang betul-betul membangun relasi, kehidupan pribadi bersama Tuhan, bukan sekedar ritual? Kalau relasi kan setiap saat, setiap waktu kita berjalan bersama Tuhan. Kalau ritual cuma hari Minggu kita jatah Tuhan boleh ngomong sama kita atau kita memuji Dia. Karena iman yang hidup menghasilkan perubahan perilaku, saudaraku. Yang terakhir, berjaga-jaga. Ya. Dalam budaya Yahudi, pesta pernikahan kerajaan itu memerlukan kesiapan. Demikian juga kedatangan Kristus kedua kalinya. Maka diilustrasikan seperti pencuri datangnya. Saudara harus berjaga-jaga. Hidup hari ini, hidup hari demi hari dalam roh takut akan Tuhan. Ya.
Pintu gerbang Yerusalem kuno hanya warga kota yang sah yang boleh masuk. Demikian pula pintu kerajaan surga hanya bagi mereka yang memang warga kerajaan Allah melalui Yesus. Jadi pastikan kita bukan orang-orang yang akan menolak undangan dan bukan orang-orang yang menolak pakaian pesta, tetapi tamu yang mengenakan jubah keselamatan yang Kristus sediakan, ya. Jadi budaya Yahudi, setiap orang yang diundang yang terhormat itu, mereka dipersiapkan atau pakaian pesta, pakaian kehormatan. Nah, itu dia. Pakaian itu yang saya sebut dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak bisa saudara dapatkan bahkan dari perbuatan baikmu, sekalipun tidak akan kau pernah bisa membeli pakaian itu. Tuhan yang sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di kesempatan kali ini, karena Kau sudah mengajar dan mengingatkan kami supaya kami mau dengar-dengaran, mau menyelidiki hidup kami, apakah kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, kalau kami jauh daripada Engkau, dan biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan hari ini betul-betul meresap di dalam hati kami. Kami simpan menjadi kebenaran dan dasar yang teguh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.